إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة إخواني في الدين أكرمني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Fiqh Al-Fitan karya dari Syekh Sulaiman bin Salimullah Ruhaili hafizahullah ta'ala. Pada sore hari ini kita akan memasuki penjelasan prinsip ke-18. Qala hafizahullah ta'ala al-aslu thamina asyara min fiqhil fitani adamu ittiba'il awatifi fiha wa taqyidul awatifi bil aqli wa taqyidul aqli bis syar'i. Baik, prinsip ke-18 dari fikih menghadapi fitnah adalah tidak mengikuti perasaan di dalam fitnah, tidak mengikuti perasaan di dalam fitnah, ya. Dan wa taqyidul awatif bil aqli, mengikat perasaan itu dengan akal, wa taqyidul aqli bis syar'i, dan mengikat akal itu dengan syariat. Ya, jadi mengikat atau menakar perasaan itu dengan akal dan mengikat atau menakar akal itu dengan syariat. Nah, ini penting sekali. Ya, subhanallah, ini sebuah prinsip yang agung, ya. Kata Syekh menjelaskan, al-awatifu fi zaman al-fitani awasifu. Al-awatifu fi zaman al-fitani awasifu. Awasif bentuk jamak dari asifah yang artinya badai. Badai, ya. Jadi perasaan di zaman terjadinya fitnah itu adalah badai kehancuran, ya, kayak tornado, ya, yang menghancurkan seperti sekarang yang terjadi di Amerika, tornado, ya. Wa katsirun mimman yatasaqatuna fil fitani innama saqatu bil awatif. Dan kebanyakan orang yang terjatuh ke dalam fitnah, mereka terjatuh tidak lain karena perasaan, karena mengikuti perasaan, terbawa perasaan, terseret perasaan, ya. Wal muwaffaqu man qayyada atifatahu bil aqli ibtida'an wa qayyada aqlahu bis syar'i. Dan orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengikatkan perasaannya dengan akal ibtida'an pada awalnya. Ya, artinya bahwa tidak serta-merta muncul perasaan itu langsung diikuti, tidak. Dipikirkan dulu tentang perasaan itu, ditata dulu, dicocokkan dulu dengan akal. Apakah sesuai akal sehat apa tidak? Jelas, ya? Ya. Itu awalnya. Setelah itu, akal itu kemudian dibimbing oleh syariat. Ya, dibimbing oleh syariat. Nah, ya. Idil insanu la budda an takuna lahu atifatun. Kenapa demikian? Sebab manusia bagaimanapun pasti punya perasaan. Pasti punya perasaan. Wala yutlabu minal insani an yatakhallasa min atifatihi. Dan tidak bisa dituntut orang itu untuk lepas dari perasaan. Tidak mungkin. Mengkebiri perasaan, menghilangkan sama sekali perasaan, tidak mungkin. Kita punya perasaan. Dan yang telah kita sebutkan kemarin bahwa sesungguhnya disinilah kelebihan antara manusia dengan roh
manusia dengan robot. Paham ya? Bahwa perasaan mereka, kemudian kemampuan mereka untuk memilih dengan hati, ya, itu yang tidak ada pada robot. Robot jika diberikan permasalahan, diperintahkan untuk mengambil keputusan, mereka hanya bisa mengambil keputusan sesuai dengan algoritma yang mereka pahami. Ya, algoritmanya. Apa yang dimasukkan kepada mereka dari input, itulah yang akan mereka jadikan sebagai nalar. Ya, tapi manusia tidak. Manusia terkadang ia memutuskan perkara berbeda dengan informasi yang dia miliki. Kenapa? Ketika dia melihat hakikat perkara tersebut, mempertimbangkan orang yang akan diberikan padanya keputusan, latar belakangnya dan sebagainya. Dan ini tidak tergantikan ya dengan robot. Tidak tergantikan dengan robot, ya. Baik. Maka tidak dituntut manusia untuk membersihkan dirinya, melepaskan dan membuang perasaannya, tidak. Walakin yutlabu minhu an yuhadzibaha wa yukammilaha. Tetapi ia dituntut untuk menata perasaannya dan untuk menyempurnakan perasaannya itu. Dengan apa caranya? Dengan akal dan syariat. Tidak diikuti perasaan kecuali yang sesuai dengan akal yang sehat dan tidak bertentangan dengan syariat atau yang dibimbing oleh syariat. Ini yang benar. Fa idza urida lahu syai'un bi'atifihi au fa idza arada lahu syai'un bi'atifatihi aradahu ala aqlihi. Maka jika diperhadapkan ia akan sesuatu dengan perasaannya, maka ia hadapkan itu kepada akalnya pula. Dia hadapkan itu pada akalnya pula. Wala yansaqu wara'al atifati fima tarudduhul uqul, dan dia tidak akan mengikuti ya perasaan-perasaan yang kemudian tertolak menurut akal. Tertolak menurut akal, ya. Wa katsirun mimman tasaqatu fil fitani law aradu amrahum ala uqulihim la salimu. Dan kebanyakan orang yang terjatuh ke dalam fitnah, seandainya mereka ya mengembalikan perkara mereka kepada akal mereka terlebih dahulu, maka mereka akan selamat dari fitnah. Selamat dari fitnah, ya. Jadi kita tahu bagaimana perasaan itu bisa membawa kepada keburukan, ya. Sebagai contoh misalnya pamanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Abu Thalib. Abu Thalib, ya. Pembelaannya kepada kaum muslimin, ya. Perlindungan beliau kepada kaum muslimin yang diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy, ya. Perkara yang tidak mungkin disifatkan, bagaimana pengorbanannya luar biasa, ya. Bersamaan dengan itu ia tidak memeluk Islam, tidak memeluk Islam. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang sangat bersemangat untuk memberikan hidayah, mengajarkan hidayah kepada orang lain, apalagi kepada pamannya. Maka terus beliau berdakwah kepada pamannya sampai di akhir hayat dari kehidupan pamannya. Maka dia mengatakan, ya ammi, ketika sekarat, ya ammi, qul kalimatan uhaju laka biha indallah. Ucapkanlah satu kalimat yang aku akan membela engkau dengan kalimat itu di hadapan Allah SWT. Ya, tapi kemudian datang pembesar Quraisy dan mengatakan, ya Abu Talib, ya, wahai Abu Talib, atatruku ma kana ya'budu abauna, kamu ingin meninggalkan penyembahan orang nenek moyang kita kepada para berhala? Atarghabu am millati abaina, kamu benci kepada agama nenek moyang kita? Maka akhirnya kemudian Abu Talib tidak memeluk Islam, tidak mengucapkan kalimat syahadah. Kenapa? Dia sebutkan kalimatnya, laula masabbata qaumi lawajadtani samhan bidzalika mubina. Kata Abu Talib bersyair, kenapa dia tidak masuk Islam? Ya, dia mengatakan laula masabbata qaumi, kalau tidak khawatir celaan dari kaumku, lawajadtani samhan bidzalika mubina, engkau akan dapatkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam
aku akan ucapkan kalimat Islam itu samhan, dengan mudah sekali, mubina, dan aku jelaskan makna kalimatnya. Aku lafalkan dengan tegas dan jelas. Paham ya? Tapi apa? Takut celaan. Perasaan atau bukan ini? Perasaan, bahaya. Perasaan mengantar seseorang kepada keterpurukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Padahal seperti kita sering ingatkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan ghayatu ridallah ghayatun la tutrak wa ridhan nasi ghayatun la tudrak. Yang namanya ridha Allah tujuan yang tidak boleh ditinggalkan, sedangkan ridha manusia tujuan yang tidak mungkin dicapai, tidak mungkin dicapai. Mencari pujian dari semua orang, simpati dari setiap orang, itu perkara yang mustahil. Ya, kita mampu mendatangkan ridho sebagian orang, itu bisa, tapi tidak akan mungkin mendapatkan ridho semua orang. Ya, dan itu bukan kewajiban kita. Yang wajib untuk kita membuat ridho adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Kata Syekh, wa hadza yashtariku fihi al-uqala, dan perkara ini itu bahwa perasaan itu tidak boleh dihambur-hamburkan. Orang bilang boros, perasaannya boros gitu ya. Perasaan itu tidak bisa selalu diikuti. Jangan suka mengikuti perasaan. Orang bilang sekarang apa? Baper. Ya, baper. Suka bawa perasaan ya. Itu perkara yang diterima oleh setiap orang yang berakal. Jangan baper, jangan baperan, ya kan? Iya gak? Ya. Apalagi dalam perkara fitnah. Secara umum itu tidak boleh seperti itu. Apalagi dalam perkara fitnah. Jadi ini bukan cuman istilah anak muda saja. Jangan baper deh, jangan baper deh, ya. Meskipun kadang juga ditafsirkan dengan cara yang tidak tepat. Ya, seorang yang malu untuk berbuat dosa nanti diberikan keberanian. Tidaklah, nggak apa-apa, jangan baper lah, pokoknya. Ya, itu salah. Ya, baper jangan baper yang salah tentunya. Ya, taib. Lakin al-mu'min, jadi ini perkara yang disepakati, perkara yang ada pada setiap orang yang berakal untuk tidak memperturutkan perasaan dan hawa nafsunya. Tetapi lakin al-mu'mina yazidu 'alal 'uqala bi amrin 'azimin syarifin. Hanya saja orang-orang beriman memiliki kelebihan dibanding orang-orang yang berakal bi amrin 'azimin syarifin, dengan satu perkara besar yang agung. Apa itu? Fal mu'minu yu'ridu umurahu kullaha ala syar'i wa yakunu waqqafan 'indahu ma'a ilmihi anna kulla ma khalafa asy-syar'a fala khaira fihi wa in hassanahu al-aqlu. Ya. Jadi orang berakal atau orang beriman punya kelebihan dibanding orang-orang yang berakal. Apa itu? Bahwa orang-orang yang berakal, orang-orang beriman selalu mengembalikan setiap urusan dan perkaranya kepada syariat. Wa yakunu waqafan indahu, dan dia selalu berhenti kepada syariat. Paham ya? Bukan hanya mengandalkan akalnya saja, tapi syariat. Kemudian ma'ilmihi, di samping itu dia mengetahui bahwa setiap apa yang menyelisih syariat fala khaira fihi, tidak ada kebaikannya sama sekali, meskipun akal menganggapnya baik, meskipun akal menganggapnya baik. Kenapa? Fadzalika li khalalin fil aql, karena bagaimanapun akal itu terbatas. Khalal artinya kekurangan. Bagaimanapun tidak ada orang yang akalnya sempurna, bahkan sekalipun orang yang jenius. Karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan ya kebenaran itu ya dan peribaratan itu hanya dicapai dengan akal saja, ya kan? Buktinya Allah mengutus para nabi dan rasul. Allah menurunkan kitab-kitabnya. Ya. Meskipun tentu saja kitab-kitab itu hanya akan bisa dipelajari oleh orang-orang yang berakal. Ya,
pengikut para nabi, mereka lah orang yang paling kuat akalnya. Paham ya? Ya. Tetapi bahwa akal semata tidak bisa menjadi sebab seorang mendapatkan hidayah ataupun petunjuk. Jelas ya? Ya. Baik. Fallahu lahu al-khalq wal amr. Allah baginya penciptaan seluruh makhluk wal amr, dan segala urusan. Wala yu'aridu ma khalaqahu Allah ta'ala ma syara'ahu Allah. Dan apa yang Allah ciptakan tidak akan menyelisih apa yang Allah syariatkan. Tidak akan menyelisih apa yang Allah syariatkan. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Tidakkah mereka mengetahui siapakah sang pencipta? Dialah Allah Al-Latif, yang maha halus, Al-Khabir, maha luas ilmunya. Ya, baik. Kalau demikian, maka saya memberikan contoh bagaimana praktek perlunya menuntun perasaan itu dengan akal, dan akal ya didasari oleh syariat. Beliau bawakan sebuah hadis. Di sini kata beliau, "Wanzur ra'akallah kaifa annal mu'mina ma'murun bitaqidi 'atifatihi hatta fi ahlaki adh-dhurufi fi hadzal hadits al-'ajib." Lihatlah, semoga Allah menjagamu, bagaimana seorang mukmin diperintahkan untuk mengikat perasaannya, bahkan sekalipun pada keadaan yang paling genting. Keadaan yang paling genting, seperti dalam hadis yang ajib ini. Hadis apa itu? Yaitu hadis Al-Miqdad ibn Al-Aswad. Ya, annahu qala, bahwa dia berkata li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang muttafaqun alaihi. Al-Miqdad ibn Al-Aswad, sahabat Nabi yang mulia ini, dialah yang diutus oleh, mungkin antum tahu dalam pembahasan fikih ada kaitan dia dengan Ali bin Abi Thalib. Ya fuqaha, ya, Miqdad ibn Al-Aswad, sahabat Nabi, pernah berkaitan dengan Ali bin Abi Thalib dalam satu masalah fikih. Ya, yaitu bahwa Ali bin Abi Thalib mudah ya mengeluarkan madhi, ya, dan karena istrinya adalah Fatimah putri Nabi, dia segan dan malu untuk bertanya hukum masalah itu kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan mertuanya sekaligus sepupunya. Maka dia mengirim siapa? Miqdad bin Al-Aswad. Dan mengutus Bilal. Coba tanya Rasulullah. Ya, dia sebelumnya karena banyak mengeluarkan madhi, setiap saat dia mandi, pahamnya? Sampai Nabi menjelaskan bahwa hanya diwajibkan bagi madhi wudu. Iksil dzakarak wa tawadda. Cuci kemaluanmu dan berwudulah. Ya, ini Miqdad, ini dari Miqdad. Miqdad bin Al-Aswad ini berkata kepada Rasulullah, ya, ara'aita in laqitu rajula minal kuffari faqtatalna fadaraba ihda yadayya bisayf faqata'aha thumma ladha minni bisajaratin. Dia berkata, jadi ini istilahnya ini pertanyaan iftiradiyah, pertanyaan yang belum tentu terjadi, tapi diangkat oleh seorang sahabat ala sabilil mubahathah, dalam bentuk diskusi, menunjukkan bahwa para sahabat itu juga luar biasa ya, semangat dalam kebaikan, sampai mereka terkadang mengajukan sebuah permasalahan bukan yang mereka hadapi, tapi dikhawatirkan akan mereka dapatkan. Bagaimana bersikap menghadapi masalah tersebut? Ya, istilahnya apa? Problem solving. Ya, maka berkata Rasul, dikatakan kepada Rasul, ya ara'aita in laqitu rajula, bagaimana pendapatmu wahai Nabi, jika aku bertemu dengan seorang dari orang-orang kafir, kami pun berperang dalam sebuah peperangan, maka ia kemudian memotong ya satu dari tanganku dengan pedangnya, faqata'aha, maka dipotongnya, thumma ladha minni bisyajarah, setelah itu dia berlindung dariku di balik sebuah pohon, faqala, lalu dia berkata, aslamtu lillah,
saya masuk Islam karena Allah. Aqtuluhu ya Rasulullah ba'da an qalaha, apakah saya boleh membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat itu? Paham ya? Genting apa tidak ini? Ya, bayangkan ada musuh, kita berperang karena Allah, tapi qaddar Allah ia mencederai kita. Paham ya? Dan ketika kita ya tetap melawan dan mungkin diambang kemenangan, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, atau dia mengatakan aslamtu, saya masuk Islam. Kira-kira bagaimana ini? Belum sempat membalas ini. Kalau orang Makassar bilang tok do puli pi, ya, satu sama pi baru boleh, jangan dulu masuk Islam, kan gitu ya. Itu kalau ikuti perasaan, paham ya? Ini perkara yang berat ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, la taqtulhu, jangan engkau bunuh dia. Faqala, maka berkata Miqdad, ya Rasulullah, innahu qata'a yadayya, dia sudah potong tangan saya yang satu. Thumma qala dzalika ba'da ma qata'a, lalu dia mengucapkan kalimat itu setelah melakukannya. Coba sebelumnya, ya, coba sebelumnya kan enak. Ini sudah buat gara-gara lalu minta tobat. Paham ya? Bayangkan jika kita dalam mauqif seperti itu. Bayangkan jika kita berhadapan dengan seseorang menyakiti kita, ya, menjatuhkan kehormatan kita, ya. Tetapi kemudian ketika kita punya kesempatan untuk membalasnya, tiba-tiba dia mengatakan saya tobat, saya minta maaf. Mampukah kita lapang dada memaafkan? Itu berat. Perasaan luar biasa, berkecamuk, campur aduk orang bilang. Ya, pasti ya? Ya. Ini keadaannya. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengatakan, menegaskan, la taqtulhu fa in qataltahu fa innahu bimanzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bimanzilatihi qabla an yaqula kalimatahu allati qala. Hadis ini sudah kita bahas dalam Sahih Muslim. Masih ingat ya? Masih ingat ini ya? Baik. Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau bunuh dia. Jika engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Jika engkau membunuhnya, sesungguhnya engkau dalam kedudukan ia sebelum engkau membunuhnya. Dalam kedudukan dia sebelum engkau membunuhnya. Dan engkau fa innahu afwan. Ya. Fa innahu, sesungguhnya dia dalam kedudukanmu sebelum engkau membunuhnya. Ya, sebelum kita membunuhnya kan kita muslim. Ya. Ketika kita membunuh orang itu yang tadinya kafir sekarang masuk Islam. Sekarang dia dalam kedudukan kita sebelum kita membunuhnya. Ya. Wa innaka, dan kita dengan membunuhnya bimanzilati qabla an yaqula kalimatahu allati qala, dalam kedudukan dia sebelum dia mengucapkan kalimat aslam itu tadi. Artinya kita sekarang berganti tempat, kita sekarang bertukar tempat, ya, itu maksudnya ya. Namun tentunya maknanya zahir ghairu murad, bukan sesuai dengan makna zahirnya. Bukan berarti bahwa kita menjadi kafir karena membunuhnya, kekal di neraka selama-lamanya, tidak kan? Ya. Demikian pula bahwa dia tentu saja sekarang sudah muslim. Seorang muslim halal, haram darahnya. Ya, ketika dia belum mengucapkan kalimat itu, dia kafir, halal darahnya. Ya, setelah dia mengucapkan kalimat itu, menjadi muslim, haram darahnya. Kita sebelum membunuh seorang mukmin yang tidak berbuat pelanggaran, haram darahnya. Tapi ketika kita bunuh dia dalam keadaan dia Islam, berlaku qisas, halal darah kita. Itu maksudnya. Paham ya? Bukan masalah kafir tidaknya. Paham ya? Bukan masalah kafir tidaknya atau kekal di neraka atau tidaknya. Paham ya? Meskipun membunuh seorang muslim tanpa hak, itu merupakan dosa besar yang paling besar. Iya enggak? Di antara dosa besar. Jelas ya? Jelas ya? Iya. Tetapi bahwa yang dimaksud adalah seperti yang dijelaskan tadi.
Ya, ketika engkau membunuh orang tadi yang telah mengucapkan kalimat Islam, maka dia berada di tempat engkau sebelum engkau membunuhnya. Itu bahwa sebelum engkau membunuh dia, engkau seorang mukmin yang haram ditumpahkan darahnya. Paham ya? Dan sekarang dia seperti itu, tidak boleh dibunuh. Dan engkau sekarang ketika membunuhnya berada di tempat dia sebelum mengucapkan kalimat Islam tadi. Yaitu sebelum dia mengucapkan kalimat itu halal darahnya. Sekarang kamu pun jadi halal darahmu. Karena dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat Bukhari Muslim, Nabi bersabda, la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal ditumpahkan darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. Apa itu? As-sayyibu zani, wan nafsu bin nafsi, wat tariku lidini, al-mufariqu lil jamaah. 3 sebab yang menjadikan darah seorang mukmin sekalipun menjadi halal ditumpahkan. Yang pertama, orang yang berzina dalam keadaan dia telah menikah atau pernah menikah, ya, dirajam sampai mati, ya, berarti halal darahnya. Yang kedua, an-nafsu bin nafsi, orang yang diberlakukan padanya hukum kisos karena membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, yang karenanya wajib kisos, halal darahnya berarti. Ketiga, orang yang murtad, al-mufariqu lidini, tariku lidini, al-mufariqu lijamaah, orang yang meninggalkan agamanya, keluar dari Islam dan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Tentunya ketiga hukum ini diberlakukan hanya oleh penguasa muslim, bukan kita yang memberlakukannya, bukan massa, ya, bukan ketua RT, ya, dan sebagainya. Paham ya? Ya, atau ketua ormas atau ketua partai, tidak, pemerintah yang memberlakukannya, ya. Baik, jelas saya kira. Jadi hadis ini mencontohkan kepada kita bagaimana pentingnya menuntun perasaan kita untuk sesuai dengan syariat, ya. Baik, selanjutnya berkata Syekh, al-aslu tasi'a asyara, prinsip yang ke-19, min fiqhil fitani as-sabru, dari fikih menghadapi fitnah adalah bersabar, ya. As-sabru dhiya'un wa khairun kulluhu, kata baginda Nabi, sabar itu dhiya itu cahaya yang kuat, namanya dhiya, ya. Adapun nur, cahaya juga tapi tidak sekuat dhiya. Karena itu Allah menyebutkan tentang bulan, al-qamara nura, dia dijadikan Allah sebagai cahaya, wasyamsa dhiya, sedangkan matahari dhiya, karena matahari menghasilkan cahaya sendiri, sedangkan bulan hanya memantulkan cahaya. Nah, sabar dhiya, sabar itu cahaya yang kuat, wa khairun kulluhu, dan tidak mendatangkan kecuali kebaikan, semuanya kebaikan sabar itu. Dalam hadis Abu Malik al-Ash'ari, yang dia hadis dalam Arba'un Nawawiyah, ya kan? Hadis dalam Arba'un Nawawiyah, Rasulullah bersabda, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersuci adalah setengah dari keimanan. Bersuci adalah setengah dari keimanan, dan kalimat alhamdulillah memenuhi timbangan. Kalimat subhanallah walhamdulillah, kedua kalimat itu memenuhi atau sebanding dengan apa yang ada di langit dan di bumi, seberat seluruh apa yang ada di langit dan di bumi. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, sedangkan sedekah adalah bukti keimanan, burhan, bukti yang kuat. Wasabru dhiya, sedangkan kesabaran adalah cahaya yang terang. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, dan Al-Quran adalah hujjah bagimu, pembelamu atau yang akan menghujatmu. Kullun nasi yagdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mubiquha, setiap manusia berjalan maka mereka menjual diri mereka, apakah
ia memerdekakannya atau justru akan membinasakannya. Ya, hadis sahih riwayat Muslim. Berkata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dari Ibnu Qayyim, bisabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Hanya dengan sabar dan keyakinan diraih ketokohan dalam agama. Ya, apa ayatnya? Apa dalilnya Imam Ibnu Taimiyah Ibnu Qayyim? Dibaca kalau subuh hari Jumat. Dibaca kalau subuh hari Jumat. Surah apa? Sajadah. Sajadah. Ya. Gimana ayatnya? Astagfirullahaladzim. Itu ada mushaf depannya. Iya, ya. Bisabri wal yaqin. Walaqad atayna Musa al-kitaba fala takum fi miryatin min liqa'i waja'alnahu hudan li bani Israila waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Itu ayatnya. Ya. Walaqad atayna Musa al-kitaba fala takum fi miryatin min liqa'i waja'alnahu hudan li bani Israila waja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka Bani Israel a'immatan, para pemimpin, yahduna bi amrina, yang mereka mengikuti petunjuk kami. Kapan terjadi itu? Hanya jika lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin akan ayat-ayat kami. Ayat keberapa? Halaman sebelahnya. Ayat 24. Barakallahu fikum. Jelasnya itu dalil yang dibawakan oleh Imam Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwa bisabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid din. Hanya dengan sabar dan keyakinan akan diraih ketokohan dalam agama. Betul ya? 24. Baik. Barakallahu fikum. Masyaallah. Wa ma ahwajul mu'min lidhiya fi waqtil fitan, dan sungguh betapa butuhnya seorang mukmin untuk mendapatkan cahaya di tengah kegelapan fitnah. Ya enggak? Fitnah itu gelap, suram, kelam. Maka orang butuh dengan cahaya. Butuh dengan cahaya. Berbahagialah seseorang yang diberikan cahaya kesabaran ketika ia menghadapi fitnah. Yaqulul Miqdad bin al-Aswad, berkata sahabat Nabi radhiyallahu taala anhu Miqdad bin al-Aswad, aymallahi laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini sudah berulang hadisnya juga, disebutkan dalam hadis sebelumnya. Berkata Miqdad bin al-Aswad, aymallah, demi Allah, aku telah mendengar Rasulullah bersabda, innas sa'ida liman junnibal fitan, innas sa'ida liman junnibal fitan, innas sa'ida liman junnibal fitan, walamanit tuliya fasabara fawahan. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang berbahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang berbahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang berbahagia, orang yang dijauhkan dari fitnah. Walaman tulia, dan bagi orang-orang yang diuji Allah dengan fitnah, fasabara, kemudian dia bersabar, fawahan. Wahan ini isim fi'il, artinya apa? Datang untuk ditakjub, luar biasa. Fawahan, bagi orang yang bersabar ketika ditimpakan fitnah. Hadis ini hadis yang agung, hadis yang riwayat Imam Abu Daud, menunjukkan kepada kita bahwa jalan keluar dan keselamatan menghadapi fitnah adalah kesabaran. Paham ya? Kenapa? Nabi memuji, ya,
paling utama adalah tentunya selamat dari fitnah, itu yang penting kan. Makanya kita harus berdoa selalu berlindung kepada Allah dari fitnah ya. Jangan nentang fitnah. Masih ingat kemarin kita sebutkan bagaimana beberapa waktu yang lalu, bagaimana Rasulullah SAW ketika membawa pasukan kaum muslimin untuk berperang, di tengah jalan beliau berkata kepada para sahabatnya, la yatamannayanna ahadukum liqa'al aduwi atau la tatamannau liqa'al aduwi. Jangan seorang pun di antara kalian berharap ketemu musuh. Padahal perang nih. Ya. Mungkin mereka mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu kenapa kita disuruh bawa senjata? Kenapa kita keluar untuk perang? Ya. Tapi mereka paham itu. Maksudnya bahwa Nabi mengingatkan untuk seorang selalu memohon kepada Allah dijauhkan dari fitnah. Jangan justru menantang fitnah. Karena kita tidak bisa menjamin keimanan kita kokoh di tengah fitnah. Nabi telah ingatkan bagaimana khawatir terjadinya fitnah. Dan fitnah itu qaqita'in laili al-mudlim, seperti sepenggal malam yang kelam. Seseorang mukmin pagi harinya, solehnya sudah menjadi kafir. Ya, sorenya mukmin, paginya kafir. Begitu cepatnya perubahan pada diri seseorang. Gara-gara apa? Fitnah. Maka keselamatan dari fitnah adalah dengan menjauh. Ya, seperti kaidahnya para dokter, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tapi kalau terjadi, maka tidak ada jalan keselamatan kecuali sabar. Itu maksudnya, ya. Baik. Kullama ta'akhkhara az-zamanu waqtaraba min waqti as-sa'ati haitsu takthuru al-fitanu kana as-sabru a'zama. Setiap kali berlalu zaman, ta'akhkhara zaman, setiap kali berlalu zaman, semakin dekat kepada hari kiamat, maka akan semakin banyak pula fitnah. Ketika itu kesabaran pun semakin agung. Ya, jadi kita sekarang ini zaman sabar, hati-hati ya. Kenapa? Karena umur dunia semakin tua. Ya, hari kiamat semakin dekat. Semakin mendekati hari kiamat, semakin harus bertambah kesabaran kita. Semakin perlu kita melatih kesabaran. Dan bulan Ramadan, syahrul as-sabr, bulan kesabaran. Paham ya? Potensi luar biasa kita butuh. Sekarang kita di bulan Ramadan, alhamdulillah, manfaatkan memang. Ya, karena 11 bulan berikutnya itulah zaman fitnah. Ya, mampu kita bersabar hanya bisa jika kita yang mampu mendapatkan kesabaran itu di bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, semoga Allah berikan kepada kita seluruhnya kesabaran. Allahumma amin. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna min waraikum ayyamas sabri." Sesungguhnya di belakang kalian nanti ada hari-hari kesabaran. Artinya sebelumnya sabar tidak perlu. Tetap perlu. Sabar diperlukan dalam setiap kondisi, dalam segala keadaan. Bagaimanapun cuaca, sabar harus ada. Cuman tadi sebutkan, semakin dekat hari kiamat, semakin banyak fitnah. Maka semakin dibutuhkan kesabaran. Paham ya? Maka Nabi ingatkan, fa inna min waraikum ayyamas sabr. Di belakang kalian nanti ada hari-hari yang dibutuhkan dalamnya kesabaran dan luar biasa. Disebutlah dia hari-hari kesabaran karena banyaknya fitnah dan semakin butuhnya kesabaran di dalamnya. Nabi tegaskan, as-sabru fihi mithlu qabdi alal jamar. Bersabar pada hari-hari itu seperti menggenggam bara api. Ya, kalau menggenggam kue pawa, ya, menggenggam jalang kote, enak. Tinggal menunggu buka puasa kan gitu ya. Tapi ini bara api, panas, membakar, ya. Lil amili fi, jadi mau dilepas. Kita celaka, dipegang, terluka. Paham ya? Ya. Kalau kata pepatah apa? Seperti buah si malakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan
mati. Selalu ada, tapi kita harus memilih, paham ya? Nah, demikian Nabi permisalkan gentingnya keadaan di hari-hari yang akan datang tersebut, dan itu adalah hari-hari kita sekarang ini, hari-hari kita sekarang ini, ya. Lil amili fihim, dan karena ujiannya besar, inna idhamil jaza ma idhamil bala, dalam hadis Nu'man bin Bashir wa Tirmidzi, kata baginda Nabi, besarnya balasan tergantung dengan besarnya ujian. Maka lil amili fihim, orang yang beramal sesuai sunnah di hari-hari kesabaran itu, di hari-hari yang penuh dengan fitnah tersebut, mithlu ajri khamsina rajula, seperti pahala 50 orang yang beramal kebajikan. Ya'maluna mithla amalihi, yang ia beramal seperti amal orang tersebut. Jadi 1 banding 15 atau 50? 1 banding 5 saja sudah banyak. Ini 1 banding 50. Yes? Luar biasa kan keutamaannya? Qalu, maka para sahabat mendengar hal itu, mereka yastafsir, minta kejelasan. Ya? Ya Rasulullah, ajru khamsina minhum, seorang yang beramal dengan sunnah itu dapatkan 50 kali lipat amal orang mereka, orang di antara mereka sendiri, atau amalan 50 orang dari kami sahabat. Ya, ajru khamsina minhum, kata Nabi, la, qal ajru khamsina minkum, tidak, seorang dari mereka beramal dengan satu amalan seperti puasa misalnya, pahalanya 50 kali puasa kalian para sahabatku. Allahu Akbar. Ya, tentunya karena ujian cobaan yang besar. Tapi ingat, ini dalam timbangan, ya, amalan dalam kali lipatnya. Ya, adapun nilainya tentu saja pada para sahabat ada mesin turbo, ibaratnya begitu. Ada mesin turbo yang menjadikan setiap kebaikan mereka bukan bernilai 1 kebaikan, berlipat-lipat. Apa nama mesin turbonya itu? Apa nama mesin turbonya itu? Apa itu? Ada yang tahu? Syarafus suhbah. Bahwa mereka adalah sahabat. Ya, ingat perkataan Abdullah bin Umar ketika dikabarkan, ditanyakan dalam hadis Muslim, hadis pertama dalam Sahih Muslim. Ya, ketika datang 2 orang dari Irak mengadukan, di negeri kami muncul orang-orang yang menolak takdir Allah, ya kan? Menolak takdir Allah. Bagaimana dengan orang ini? Kata Ibnu Umar, kalau kalian ketemu dengan mereka, sampaikan bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Lau anfaqa ahadun, kalau berinfak seorang di antara mereka, ya, sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan menerima, ya, dari mereka sedekah itu kecuali mereka beriman dengan takdir. Oh, bukan, hadis yang lain, afwan. Hadis Nabi, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci mencela sahabat-sahabatku. Ya, lau anfaqa ahadun mithlu Uhudin dhahaba, seandainya seorang dari mereka berinfak, ya, dengan sebesar gunung Uhud sekalipun emas, tidak akan sebanding dengan mudda nasifihi, setengah mud dari sedekahnya para sahabat. Jelas ya? Berarti kan kedudukannya luar biasa, tingkatnya luar biasa, ya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang diriwayatkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira jelas ya? Baik. Terakhir, al-aslul 20. Ya, tentang sabar saya kira sudah jelas, ya. Sekarang pokok prinsip yang ke-20. Min fiqhil fitani qat'ut tam' dunyawi al-maddi wal ma'nawi. Dari fikih fitnah adalah memutus kerakusan terhadap dunia. Memutus kerakusan terhadap dunia. Al-maddi, baik berupa materi ataupun al-ma'nawi, ataupun yang non materi. Apa maksudnya ini? Ya, dunia itu kan ada 2, materi dan non materi. Materi seperti apa? Harta, apa lagi?
istri yang cantik, anak-anak, ya itu semua apa? Materi. Yang non materi, kedudukan, jabatan, ya kan? Itu kan non materi. Tapi semuanya dunia. Kemasyhuran, kalau sekarang orang cari apa? Followers, ya, ya, cari relasi, semakin banyak relasi, semakin punya nilai jual, ya, paham ya? Maka ini semua non materi, tapi dia perkara dunia. Ketahuilah, orang yang paling banyak menjadi korban dalam fitnah adalah orang-orang yang paling besar hasratnya terhadap dunia. Na'udzubillah min dzalik, ya. Baik, at-tam'u fi umuri dunya hissiyatan aw ma'nawiyatan min makanatin aw nahwiha qad yaqudu sahibuhu ila al-musara'ah fil fitnah. Kerakusan terhadap perkara-perkara dunia, at-tam'u fi umuri dunya al-hissiyati wal ma'nawiyati, ya, kerakusan terhadap perkara-perkara dunia, baik yang berupa hissiyah, baik berupa materi maupun yang non materi, ya, berupa kedudukan atau semisalnya. Qad yaqudu sahibu ilal musara fil fitnah, mungkin untuk menyeret orang yang memiliki kerakusan tersebut untuk segera terjatuh ke dalam fitnah. Wa qad yuzakhrifu asy-syaitanu lahu anna dzalika fi sabilillah, terkadang syaitan menghiasi hal itu dengan mengatakan bahwa ini kan di jalan Allah, di jalan Allah. Fattam'u fil mali fitnatun qad yaqudu ila fitnatin a'zam, kerakusan pada harta adalah fitnah itu sendiri yang mengantar kepada fitnah yang paling besar. Kenapa Nabi mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal, setiap umat ada fitnah yang membinasakannya. Kalau Bani Israel wanita, ya, dan fitnah umatku justru adalah harta. Makanya Nabi mengatakan hadis yang lain, mal faqru akhsha alaikum, bukan kefakiran yang aku khawatirkan dari kalian, walakin akhsha an tubsata lakumul ard, namun saya hanya khawatir terbuka bagi kalian dunia ini, ya. Jadi fitnah umat ini adalah harta. Hati-hati. Hadis riwayat Tirmidzi. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il laili al-mudlimi, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira aw yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Syahidnya pada kalimat yang terakhir. Hadis yang sudah bahas dalam pertemuan sebelumnya kan? Pada kalimat yang terakhir, yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Begitu dahsyatnya fitnah sampai seorang rela menjual agamanya demi dunia. Padahal orang terdahulu mengorbankan dunianya demi akhirat dan agamanya. Orang yang hijrah, para sahabat yang muhajirin hijrah, ya. Orang Ansar yang menampung kaum muhajirin mengorbankan hartanya, jelas ya, demi apa? Agamanya. Tapi orang sekarang mengorbankan agamanya demi dunianya. Baik, ya. Dan pembicaraan tentang dunia, pembicaraan yang, ya, tentu saja perkara yang jelas, ya, kita tahu bagaimana dzambud dunia, celaan terhadap dunia. Namun yang dimaksud bukan berarti bahwa seorang mentalak dunia dalam artian meninggalkan dunia sejauh-jauhnya, tidak demikian. Ya, bagaimanapun dunia adalah tempat kita beramal, tempat kita mengumpulkan pahala. Adapun perkataan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana, inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas, mereka menceraikan dunia karena takut fitnah. Nadharu fiha, mereka melihat kepada dunia, falamma alimu, tatkala mereka mengetahui bahwa dunia itu anna laysa lil hayyi fiha watana, bahwa dunia itu bukanlah kampung yang sesungguhnya bagi orang yang hidup. Ja'aluha lujjatan, mereka jadikan dunia itu sebagai gelombang samudra, riak dan ombak. Wattakhadhu, dan mereka menjadikan salihal a'mali fiha sufuna, amal soleh sebagai perahu penyelamat dalam mengarungi ombak dunia. Nah, itulah yang dimaksud dengan orang yang zuhud. Bukan berarti meninggalkan dunia, tidak.
Paham ya? Salah jika ada orang yang mengatakan Islam itu memerintahkan kita untuk meninggalkan dunia. Ya mati dong kalau gitu. Tidak. Tapi kata Allah, wabtaghi fima atakallah daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Carilah dengan apa yang Allah berikan dari nikmat kampung akhirat. Ya, dan jangan lupa bagianmu dari dunia. Jadi dunia tidak mungkin kita tinggalkan. Justru kita berharap diberikan usia yang panjang dan keberkahan dalam amalan, ya, agar kita bisa beramal di dunia bekal menuju akhirat. Kun fid dunya, kata baginda Nabi, ka'annaka gharibun aw abiri sabilin. Jadilah di dunia seperti orang asing atau orang yang hanya melintas saja. Kampung kita bukan di sini, kampung kita di surga kelak insyaallah taala. Ya, semoga Allah berkahi semua amal usaha kita dan memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya untuk beramal dengan amal yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ya, demikian pembahasan kita tentang prinsip dalam menghadapi fitnah, ya, atau disebut dengan fikih fitnah. Semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah yang tersembunyi maupun yang tampak, yang besar maupun yang kecil, fitnah dunia ataupun segala bentuk fitnah yang bisa menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.